Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya dimanapun kita berada. Semoga tetap sehat dan dalam lindungan kasih Bapa, sehingga tetap bisa melakukan aktivitas, karya belajar, kerja seiring ketaatan dalam protokol kesehatan. Semoga ada rezeki yang disediakan Allah di bulan Agustus ini bagi kita. Rezeki bukan hanya uang, tetapi juga bisa berarti pas liburan, kemampuan beradaptasi untuk memulihkan ekonomi keluarga kita akibat pandemi ini. Ikut berdoa bagi mereka yang terkena dampak PHK dan para seniman-seniwati, semoga dimampukan menemukan kreativitas di era pandemi ini, sehingga tetap berkarya dan mendapat berkat, berbagi berkat. Mari kita awali ibadah ini dengan menyanyikan Himne Jemaat 347 bait 1 dan 2. Haleluya, hormat sepenuhnya. Ibadah di Minggu Biasa ke-18 ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera yang dari Allah ada pada saudara semua. Dan ada pada saudara juga. Silakan. Marilah dengan kerendahan hati kita mengakui ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kita menghadapi derasnya kehidupan ini. Mari kita mempercayakan hidup kita pada Kristus dengan tetap menjalankan protokol kesehatan di era adaptasi kebiasaan baru, dengan menggunakan masker di saat keluar rumah,
rajin cuci tangan dan jaga jarak. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 376, 1 dan 2, ikut Dikau saja Tuhan. Bersama-sama akan mendengar sabda Tuhan sesuai dengan bacaan leksionari di minggu biasa ke-18. Hari ini terambil dari Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Tapi sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa saya hantarkan. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengar, kami mempergumulkan, dan kami hendak melakukan dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Kita akan mendengar bacaan Injil. Pada kali ini Injil Matius pasal 14, ayat 13 sampai dengan 21. Bakal kita memberi judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21 yang demikian sabda Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Dan mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan.
Kita berbahagia karena kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan, membacanya dari kitab suci kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, cerita tentang Yesus memberi 5.000 orang makan roti dan ikan. Dari 5 roti dan 2 ikan sudah cukup terkenal dan tidak asing lagi, bahkan di sekolah minggu ada lagu 5 roti dan 2 ikan yang begitu sangat dikenal oleh anak-anak. Pada kali ini kita akan melihat alasan mengapa Yesus melakukan karya mujizat yang demikian luar biasa. Tetapi kita terlebih dahulu melihat para murid dan sikap mereka ketika hari sudah mulai senja dan sunyi. Ada 2 pertimbangan ketika mereka meminta orang banyak itu pulang, pergi kembali ke desa-desa untuk mencari makan dan minum. Yang pertama adalah alasan kemanusiaan. Sudah sekian waktu, seharian, mereka mendengar, menyaksikan Yesus melakukan mujizat kesembuhan, tentu laparlah mereka. Jadi, alasan mereka meminta orang banyak untuk ke desa-desa adalah bahwa mereka sudah saatnya makan. Tetapi di sisi lain kita juga melihat alasan ekonomis, bahwa yang dipunyai mereka pada waktu itu hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Sangat tidak mungkin untuk memberikan pada 5.000 orang yang tercatat laki-laki, belum yang perempuan dan anak-anak. Jadi model sensus di Timur Tengah hingga saat ini adalah hanya untuk kaum laki-laki. Anak-anak di bawah 12 tahun masuk juga perempuan. Jadi ketika diberlakukan pilkada tahun ini, maka yang boleh memilih hanya laki-laki. Perempuan tidak boleh memilih dan anak-anak. Jadi catatan kitab suci adalah catatan berdasarkan sensus yang berlaku saat itu. Jadi kemungkinannya lebih besar kalau tiap laki-laki membawa keluarga mereka, maka bisa 10.000 lebih. Bayangkan 5 roti, 2 ikan. Mana cukup untuk kurang lebih sejumlah orang itu. Nah, konsep seperti ini dapat kita jumpai ketika kita kedatangan tamu, Bapak Ibu. Jadi kita juga punya alasan manusiawi ketika tamu kita ternyata pagi hingga siang dan hanya minum yang kita suguhkan, maka kita berusaha untuk memberinya makan, entah membeli di warung atau dengan memasaknya kalau sudah matang masakan yang kita masak hari itu. Tetapi juga ada alasan ekonomi ketika ternyata di dapur kita gula pasir menipis ataupun teh juga habis, maka kita bisa menunjukkan sikap hampir sama dengan para murid, tetapi nek wong Jawa itu halus ya. Jadi dengan pura-pura gelisah, pura-pura suruh anaknya menelpon, lalu pura-pura ada tamu lagi, lalu membuat sang tamu merasa gelisah dan tidak nyaman. Akhirnya mereka memutuskan untuk pamit. Tetapi kita melihat sikap Yesus pada waktu itu yang tidak sependapat dengan para murid karena pertimbangan manusiawi dan ekonomis adalah sikap seorang Jawa yang sejati. Siapapun tamu yang ada di rumah kita harus kita perlakukan dengan baik, baik sikap, cara, sopan santun, maupun suguh, aruh, pupuh kalau tidak salah dalam konsep orang Jawa.
Dan definisi tamu pun beragam, tetapi sederhananya tamu adalah mereka yang berkunjung ke rumah. Ada definisi misalnya kalau kita duwe gawe, itu tamu. Tapi kalau tidak duwe gawe, bukan tamu. Nah, demikian pula dengan gereja. Kita semua yang hadir di sini, saya, ibu majelis, singer, organis, koster, operator, ini semua tamu. Karena pemilik rumah ibadah ini sesungguhnya adalah Tuhan Allah sendiri. Nah, bagaimana kita bersikap memahami tentang konsep tamu yang kita pahami hingga saat ini. Di kehidupan kita sebagai orang Jawa, kita lebih mengedepankan pekewuh. Jadi kenapa kita memberi suguhan yang murwat dalam tanda kutip, itu lebih pada pekewuh. Isi. Masa di pastorinya GKJ Karangongko mau cukup banyu putih. Jadi bukan hanya sebagai pendeta yang merasa malu, tetapi kalau jemaat mendengar gosip atau apapun bertamu di pastori hanya disuguh air putih, taewu, kita malu. Nah, itu yang kita rasakan di kehidupan kita. Tetapi hal ini berbeda dengan Allah yang dengan sungguh ingin menyuguh lebih dari 5.000 orang itu. Dasar yang Yesus lakukan pada waktu itu, tergeraklah ia oleh belas kasihan pada ayat 14. Jadi bukan hanya soal makan, tapi dia memberikan mujizat, memberikan servis pelayanan yang bagus pada mereka, para tamu orang banyak itu adalah belas kasih. Jadi Allah melakukan semua karya mujizat dan kesembuhan, serta merubah 5 roti 2 ekor ikan menjadi kebutuhan yang dapat tercukupi oleh 5.000 orang lebih, adalah sikap belas kasihan Yesus. Saya mencoba belajar dari sikap belas kasihan ini ketika nyeting. Ternyata membuat rekaman syuting untuk ibadah itu tidak mudah dan butuhkan setting. Dari jam pas sore kemarin janjian sampai senja, ternyata lapar. Lalu tergeraklah belas kasihan dari seorang ibu meminta tolong untuk Pak Kosten memberikan gorengan dan minuman. Tetapi di tempatnya orang jualan gorengan, bakul gorengan, ternyata muncul hamba Tuhan, hamba Allah yang diutus olehnya untuk membayari semua gorengan. Jadi teorinya adalah ketika kita hidup penuh dengan belas kasihan, maka Allah pun akan menghidupi kita dengan belas kasihan. Jadi kita belajar untuk tidak serta-merta menghilangkan pekewuh, tetapi justru menggunakan pekewuh itu dengan dasar kasih tresno. Sehingga apa yang kita lakukan untuk menerima seseorang di rumah kita, untuk melihat kehidupan di sekitar kita, terkhusus di pandemi ini, banyak yang mengalami PHK, banyak seniman dan seniwati yang tidak bisa pentas di saat-saat seperti ini. Maka belas kasihan menjadi cara kita hidup bersama dengan mereka semua di era pandemi. Tetapi yang perlu menjadi catatan, belas kasihan itu juga berdasarkan berkat yang Tuhan berikan. Dan sampai kita memberikan air putih, tetapi berkat yang Tuhan berikan kepada kita, susu, kopi, ataupun kopi jahe. Jadi kalau Allah memberikan kepada kita
susu, kafe mix, atau kopi kapal api, yang kita suku hanya air putih, itu menjadi pertanyaan. Apakah kita hidup karena kasih karunia, kasih, belas kasihan, atau memang hidup oleh pekiwuh untuk ngirit ataupun untuk yang lain? Mari Bapak Ibu, kita hidup dengan belas kasihan dan jangan pernah khawatir lubung kita akan kehabisan, dan Allah pun juga akan memberikan kepada kita dengan belas kasihan. Hanya Tuhan menolong kita semua. Amin. Waktunya kita masuk pada saat teduh. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di pandemi ini Kau masih menyatakan belas kasihan pada kami semua melalui para medis, baik garda puskesmas, bidan desa, rumah sakit, dan ilmuwan-ilmuwan dengan kecanggihan teknologi berusaha dengan cepat, terukur dan terarah mengikuti prosedur yang ada untuk segera menemukan vaksin COVID-19. Dan kami pun sebagai masyarakat belajar untuk hidup dalam adaptasi kebiasaan baru, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ini wujudlah belas kasihan-Mu di tengah-tengah COVID-19 yang memporak-porandakan tatanan kehidupan, kebiasaan kami setiap hari, yang kalau bertemu harus salaman, tapi pada saat ini untuk sebisa mungkin untuk menghindari salaman. Tuhan, izinkan kami terus menikmati belas kasihan-Mu dengan cara memberi juga belas kasihan pada sesama kami, mengingati akan keadaan-keadaan yang saat ini, baik yang sakit, baik yang ekonomi di rumah tangganya mengalami berbagai hal, entah itu PHK, entah itu macetnya rezeki. Demikian juga anak-anak yang harus belajar di rumah, orang tua yang harus ekstra keras mendampingi anak-anak. Pendampingan bukan hanya pendampingan mental, tapi juga kami juga menyiapkan kuota dan pulsa. Tentunya ini tidak mudah bagi kami. Tuhan tolong kami, biarlah di pandemi ini Engkau tetap memberkati kami semua, menyerahkan masa depan anak-anak kami yang hidup merasakan akibat dari pandemi ini dengan kebiasaan baru yang tentu akan merubah sejarah di masa yang akan datang bagi kami semua, bagi gereja. Oleh karena itu ya Tuhan, izinkan terus kami mohon belas kasihan-Mu atas kami semua makhluk di bumi ini. Kiranya Engkau berikan belas kasihan. Terima kasih Kristus. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sampai saatnya untuk mengumpulkan persembahan. Sebagai pengantar demikian, sukacita adalah dasar kita mengaturkan syukur kita, seperti tertulis di dalam Kitab Keluaran 18 ayat 9. Bersukacitalah hidup tentang segala kebaikan,
yang dilakukan Tuhan kepada Israel, bahwa Ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Bersama kita akan mengumpulkan persembahan. Marilah kita haturkan ucapan syukur kita atas perkenannya memasuki bulan Agustus, bulan kebangsaan, atas berbagai berkat darinya. Kita kumpulkan persembahan dengan pujian Hitung Jemaat 450, bait pertama dan kedua, Hidup Kita yang Benar. bersyukur dan bersukacita atas berkat dan belas kasih-Mu, termasuk juga proses vaksin yang tengah berjalan hingga saat ini. Ini memberi harapan baru bahwa esok lebih baik. Kiranya kami terus hidup dalam belas kasih kepada sesama, seperti Engkau sudah berbelas kasih pada kami. Kami akan berdoa seperti yang Engkau ajarkan pada kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama orang percaya di segala abad dan tempat kita memperbarui pengakuan iman rasuli dengan meletakkan tangan kanan di atas di dada di sebelah kiri, dan mari kita ucapkan syahadat 12 dengan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita kebenaran tentang Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus am, persatuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita mengakhiri ibadah ini dimanapun dan kapanpun keadaan kita saat ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dan rahmat Allah Bapa dan Putra serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memampukan kita hidup dalam belas kasihan kepada sesama dan dalam naungan belas kasihan Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin.